Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deistiadianti dengan NPM A1A020084 dari kelas 2C. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Akibat Malas Menggosok Gigi. Selamat menyaksikan. Nana merupakan seorang anak gadis yang memiliki kebiasaan buruk, yaitu malas menggosok gigi. Ia selalu melewatkan waktu menggosok gigi, terutama sebelum tidur. Ia hanya menggosok giginya sekali dalam satu hari, yaitu di saat pagi hari. Hal ini pun menyebabkan giginya menguning. Ibu Nana yang mengetahui kebiasaan buruknya ini selalu memberitahu dan memarahi Nana agar tidak malas menggosok gigi, karena bisa menimbulkan penyakit. Tetapi sayangnya Nana tidak mau mendengarkannya, rasa malas yang ada di dirinya. Hingga suatu hari, Ibu Nana sudah pusing memikirkan bagaimana agar anaknya ini bisa rajin menggosok giginya, karena ia pun mencemaskan kesehatan anaknya. Hingga saat ia sedang melamun, terlintaslah suatu ide di pikirannya. Ibu Nana pun memanggil Nana untuk datang menghampirinya. "Nana, kemarilah nak," teriak Ibu Nana. Nana pun menjawab ucapan ibunya dan ia pun bergegas. "Baik Bu, ada apa?" Ketika Nana sudah duduk, ibunya pun berkata, "Kamu suka mendengarkan cerita kan? Ibu mau menceritakan suatu cerita yang menarik buat kamu." "Suka Bu, cerita apa?" sahut Nana gembira. Ibu Nana pun memberitahu bahwa ia ingin menceritakan sebuah kisah mengenai si putri cantik yang malas menggosok gigi. Kemudian, Ibu Nana pun mulai menceritakan kisahnya. Suatu hari, di sebuah kerajaan yang jauh di negeri seberang, hiduplah seorang putri yang sangat dimanja oleh kedua orang tuanya, yaitu Raja dan Ratu. Putri ini bernama Putri Sekar. Ia memiliki wajah yang cantik sekali, tetapi memiliki kebiasaan buruk, yaitu malas menggosok gigi. Karena ia menganggap hal itu membuang waktunya saja. Setiap malam, sang ratu akan memerintahkan Putri Sekar untuk menggosok giginya, terutama sesudah ia makan malam. Tetapi ia selalu saja memberikan alasan. "Hari sudah malam, Bu. Aku sudah malas untuk pergi ke kamar mandi. Lagi pula aku sudah lelah dan ingin tidur," ucap Putri Sekar pada sang ratu. "Bila kau tidak sering membersihkan gigimu, nanti gigimu akan sakit, anakku. Lihat saja sekarang gigimu itu sudah sedikit menguning," jawab ratu sedikit kesal. Mendengar hal ini pun Putri Sekar pun menjawab, "Tidak akan terjadi apa-apa, gigiku ini kuat," jawab Putri Sekar acuh. Karena melihat anaknya tidak mau mendengarkannya, sang ratu pun pasrah dan hanya mengingatkan Putri Sekar untuk tidak bermalasan membersihkan gigi dan mengurangi makanan manis agar tidak cepat rusak giginya. Dan Putri Sekar hanya diam tidak bergeming. Hari berganti hari, Putri Sekar masih terus dengan kebiasaan buruknya itu. Raja dan Ratu pun hanya diam dan berharap tidak terjadi apa-apa pada anaknya. Hingga pada suatu pagi di saat akan sarapan, Putri Sekar belum kunjung keluar dari kamarnya. Karena cemas akan anaknya, sang ratu pun pergi ke kamar anaknya dengan perasaan cemas. "Tok tok tok, anakku, apa kamu di dalam? Kenapa kamu tidak keluar? Ini sudah jam untuk sarapan." Tetapi hening. Karena cemas, sang ratu pun langsung membuka pintu kamar Putri Sekar dan melihat ia sedang menangis memegangi pipinya. Dan ratu pun langsung menghampiri anaknya yang berada di atas kasur. "Kamu kenapa, nak? Mengapa menangis?" "Gigiku sakit sekali, Ibu. Gigiku pun terasa mengilu. Bagaimana ini?" jawab Putri Sekar sambil menangis dan memegangi pipinya. Mendengar hal ini, ratu pun cemas. Ia pun berkata, "Sepertinya gusimu membengkak dan gigimu ini sakit karena kamu malas menggosok gigi. Tunggu sebentar, ibu akan mengambilkan obat untuk gigimu." Setelah keluar mengambil obat, sang ratu pun kembali dan memberikan obat kepada Putri Sekar yang lalu ia minum. "Benar kan kata ibu, tidak baik bermalas-malasan menggosok gigi. Kesehatan harus selalu dijaga, terutama gigi merupakan hal yang penting. Lihat sekarang, gusimu bengkak dan gigimu pun terasa ngilu," omel ratu kepada Putri Sekar. Putri Sekar pun memeluk ibunya sambil berkata, "Maafkan aku ya, Bu. Aku janji akan rajin menggosok gigi agar kesehatan gigiku terjaga. Aku tidak mau merasakan sakit ini lagi." Mendengar anaknya ingin berubah pun, ratu merasa senang. Dan semenjak kejadian itu pun, Putri Sekar tidak pernah lagi bermalas-malasan untuk menggosok giginya. Mendengar cerita dari ibu, Nana pun memahami dan menyadari bahwa ia memiliki kebiasaan buruk yang sama dengan Putri Sekar, yaitu malas menggosok gigi. Setelah mendengar cerita ibunya, Nana pun merasa takut bila nanti ia akan mengalami hal yang sama dengan Putri Sekar. Lantas ia pun berkata pada ibunya,
akan rajin menggosok gigi agar tidak terkena penyakit, dan Nana pun segera menggosok giginya sebelum ia pergi tidur. Sekian cerita mengenai akibat malas menggosok gigi yang bisa saya ceritakan. Apabila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.